Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama Mas Gung lagi di sini. Ya, hari ini mengumumkan em, camp dan workshop 2 hari untuk 5 lokasi. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan 4 kali workshop, 4 kali camp kerjasama antara PHS dan OMG. Kemudian 2 kali camp yang diselenggarakan oleh 100% dari OMG. Mengenai camp fundamental, bahasannya juga sangat menarik, yang luar biasa unik. Nah, tidak akan temukan tempat lain, pasti tidak akan temukan tempat lain. Nah, kemudian kita juga nanti akan berkolaborasi, OMB juga akan berkolaborasi dengan Bu Sinta Psikolog untuk membuat camp di teater. Hmm. Nah, seperti apa gambarnya nanti akan saya jelaskan. Untuk hari ini, saya akan berikan gambarannya dulu mengenai camp yang nanti akan OMG adakan. Ini 100% diadakan oleh OMG. Dengan seluruh pembicaranya adalah Mas Gunggung dan asisten. Ya, jadi belajar dari pagi sampai malam, besoknya pun belajar lagi 100%. Nah, akan ada workshop, 4 workshop olah napas ritme di 4 kota yang berbeda dan 1 camp khusus penyintas cancer. Jadi akan ada camp khusus bagi materi khusus cancer, maka ditentukan bagi penyintas cancer. Seperti apa saja kita lihat dulu. Yang pertama, workshop 2 hari fundamental OMD bertempat di Bandung. Jadi workshop fundamental ini mengajak Anda belajar untuk memahami olah napas ritme secara lebih detail, teliti. Kadang-kadang saya sering ditanya begini, Mas, ngapain sih kita belajar olah napas kan gitu-gitu aja. Saya belajar satu teknik aja juga bisa kan? Nah, kan sering saya bilang begitu kan? Iya, enggak apa-apa kalau memang Bapak Ibu pengen belajar satu teknik aja. Pasti kasusnya akan terjadi begini. Oke, katakanlah misalnya seseorang mengambil pola makan yang baik. Nah, katakanlah begitu ya. Berarti tahap awalnya dia harus beradaptasi dengan pola makan itu. Dia harus mengikuti semua panduan dan sebagainya. Jika dia mengambil salah satunya, maka akan terjadi kenaikan atau penurunan pada berbagai variabel kimia darah. Misalnya, Anda mengambil ketogenik atau Anda mengambil food combining, ya kan? Atau Anda mengambil carnivore diet. Semuanya bagus, tiga-tiganya bagus. Tapi ketika Anda misalnya mengambil carnivore diet yang tidak makan karbo, tidak makan sayur, tidak makan buah, tidak makan bumbu gitu kan. Lalu kemudian terjadi kenaikan kolesterol, tiba-tiba tangkuk Anda kencang, leher Anda tiba-tiba kencang, tiba-tiba Anda merasa langsung kebas, keringat dingin. Sekarang saya tanya, pakai solusi apa? Mau pakai solusi obat? Kejadiannya misalnya di pinggir jalan. Kita nggak tahu, betul nggak? Iya. Maka bagaimana solusinya? Solusinya ya lewat olah napas. Maka Anda harus belajar teknik olah napas untuk menurunkan kolesterol yang proven yang terbukti. Nah, pertanyaannya, apakah teknik napas yang Anda pelajari itu bisa terbukti menurunkan kolesterol jika terjadi kasus-kasus kayak gitu? Coba silakan jawab. Iya kan? Nah, itulah kenapa saya pernah bilang bahwa tidak ada satu obat untuk segalanya. Tidak ada satu obat untuk semua penyakit. Maka Anda harus belajar ritme-ritme napas, ilmu-ilmu pernapasan yang bertujuan untuk mengobati atau menyembuhkan masalah-masalah kesehatan yang spesifik. Seperti tadi contohnya. Misalnya ambil kasus berikutnya lagi. Anda menjalani food combining, katakanlah begitu ya. Terus Anda makan sayur-sayuran banyak. Lalu tiba-tiba Anda makan sayur yang terlalu banyak oxalat. Wah, gitu kan. Lalu kemudian terjadi kenaikan asam urat. Pertanyaannya, ketika bangun tidur, jari-jari Anda persennya pada kenceng apa segala macam, Anda harus melakukan apa? Jika kejadiannya pada saat lagi di jalan atau di ruang rapat, Anda harus melakukan apa? Nyari obat. Kan nggak ketemu. Maka ya Anda harus melakukan olah nafas yang punya manfaat untuk menurunkan asam urat. Kan logikanya begitu. Apalagi misalnya kecemasan. Berarti Anda harus mengerti teknik pernapasan yang menurunkan kecemasan. Kemudian GERD.
kemudian jantung, misalnya gejala jantung tiba-tiba jam 11 malam, jam 12 malam, ulu hati Anda merasa sangat panas, rasa diremas-remas, sampai ke tenggorokan, sampai ke dada berdebar-debar, keluar keringat dingin, baju basah, tangan mulai kebas. Nah pertanyaannya, apakah ilmu diet yang berguna di situ? Ya kan? Atau mungkin ilmu-ilmu lainnya berguna? Maka yang paling masuk akal, yang paling berguna pada saat itu adalah olah nafas. Benar nggak? Iya. Maka sering saya bilang, bagi mereka yang berpaham bahwa belajar olah nafas satu untuk semuanya, ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tinggal nanti dilihat, ketika satu saat Anda mengalami sebuah situasi yang saya sebutkan tadi, tiba-tiba terjadi kenaikan kolesterol tinggi, tiba-tiba lehernya kenceng, tiba-tiba otaknya mulai kebas, gitu kan, kepalanya mulai agak-agak berat, agak-agak baal, agak-agak kebas, tiba-tiba tangannya mulai kebas, tiba-tiba asam uratnya mulai naik, tiba-tiba persendi-persendinya mulai sakit, ya kan? Tiba-tiba pandangan berkunang-kunang, tiba-tiba Anda merasa sesak napas. Nah, itu bagaimana solusinya? Apakah olah napas yang Anda pelajari yang cuma satu jenis itu kemudian bisa untuk memperbaiki itu? Nah, nah inilah yang dulu juga. Nah, ini saya jelas balik dulu ya, ntar baru kita masuk lagi pada penjelasan. Jadi inilah yang dulu juga kemudian menjadi dasar pertanyaan untuk diri saya pribadi. Jadi ketika saya melatih para lansia punawirawan itu, ya saya tanya kepada beliau-beliau tuh. Saya tanya, bagaimana kalau misalnya situasi seperti itu terjadi di tengah jalan, di dalam mobil, ya kan? Atau dalam situasi yang kita tidak pernah prediksi atau bayangkan. Obat, gimana cara Anda konsumsi atau harus ke apotek lari dengan situasi seperti itu, ya kan? Maka sering saya bilang, mempelajari olah nafas itu seperti melakukan pemetaan. Anda harus belajar pemetaan-pemetaan ini. Bukan lantas kemudian, wah jadi saya harus belajar banyak. Lu memang prosesnya harus belajar banyak. Kenapa? Karena ya memang di dalam ilmu olah nafas itu bukan satu untuk semua. Kalau misalnya satu jenis olah nafas untuk semuanya, olah nafas A untuk kanker, olah nafas A untuk diabetes, olah nafas A untuk misalnya Parkinson, olah nafas A untuk stroke, olah nafas A untuk kecemasan, olah nafas A untuk masalah-masalah kesehatan lain seperti asam urat dan sebagainya. Ya berarti nggak pernah ada orang sakit di dunia ini. Tanya aja pelatihnya. Pelatihnya dia masih asam urat nggak? Pelatihnya dia masih kolesterol tinggi nggak? Pelatihnya gula darahnya masih tinggi nggak? Pelatihnya HbA1c-nya tinggi nggak? Iya kan? Kalau memang olahraga itu satu-satunya variabel untuk menyembuhkan segalanya. Nah maka di OMG ini, saya secara pribadi, secara rasional, itu melakukan membedah olah napas ini. Betul nggak sih? Mana olah napas yang dipetakan untuk berbagai macam jenis? Maka nggak bisa satu olah napas untuk semua. Iya kan? Kalau Anda situasi lagi, saya katakanlah begini, dalam situasi normal, ya, Anda bisa melakukan ritme 88 atau 99 atau 10-10 dalam situasi normal. Anda bisa melakukan ritme 99. Kalau lagi COVID saja, Anda nggak bisa tuh melakukan 99. Padahal katakanlah 99 itu adalah satu-satunya teknik yang Anda kuasai yang dianggap eh, obat dewa, ya kan? Ritme yang bisa mengobati segalanya. Nggak bisa. Kalau Anda lagi COVID saja, lagi sesak napasnya gitu kan, maka 99 nggak akan bisa dilakukan. Anda harus turunkan. Berarti ritmenya sudah berbeda. Ya kan? Harus turunkan, harus turun dan turunkan. Bahkan dengan olah nafas yang sangat populer di dunia seperti Buteyko atau mungkin Wim Hof itu pun tidak untuk segala jenis penyakit, tidak untuk segala jenis penyakit. Bahwa iya memang ada orang-orang berlatih kemudian menghasilkan probabilitas kesembuhan, perbaikan dan sebagainya. Iya, tapi bagaimana cara Anda menerapkan Wim Hof ketika serangan jantung melanda? Ya kan jam 2 pagi. Melakukannya bagaimana? Nah, itulah kenapa saya bilang, tahu teknik itu tidak lantas kemudian itu menjadi satu-satunya obat. Anda harus belajar, Anda harus konsisten, berlatih. Nah, maka balik sini aja, pada workshop 2 hari ini, saya balikin lagi. Oke, pada workshop 2 hari ini, kita juga akan membahas miskonsepsi yang sering terjadi pada mereka yang sedang belajar olah napas, yang kemudian belajar pada sumber yang mungkin tidak pernah berguru. Kira-kira begitu. Sehingga sehingga mereka nggak tahu detailnya seperti apa.
Iya kan? Nah, maka di sini miskonsepsi itu dibedah, dijelaskan bagaimana fundamental harus belajar teknik pernapasan khususnya napas ritme, harus belajar bioritmik, mulai belajar penggunaan gelombang otak, memahami bagaimana mensinkronkan, mengkondisikan gelombang otaknya dulu sebelum masuk pada teknik-tekniknya. Kemudian belajar memahami apa itu manpower yang dihasilkan dari otaknya dia sendiri. Lalu kemudian belajar memahami kepekaan, belajar memahami resonansi dan vibrasi. Karena kita ini adalah makhluk yang beresonansi, baik secara internal di dalam diri kita, disebut sebagai mikrokosmos atau jagat cilik, juga makrokosmos atau jagat gede. Dan ini dibedah satu persatu, diulas, diuji, dipraktekkan, diskusi tanya jawab. Maka Anda yang ikut kelas ini atau ikut workshop ini menjadi tercerahkan. Sehingga mengerti nanti saya harus melakukan apa. Nah itu dasarnya itu. Nah apa yang peserta dapatkan? Peserta mendapatkan free dumbbell atau pemberat lengan. Ini dipakai untuk latihan manpower. Kemudian peserta mendapatkan baskom eksklusif untuk latihan meredam es. Es ini bagian yang tak terpisahkan dari metode napas ritme karena manfaatnya yang luar biasa besar. Serta juga mendapatkan free penyinaran red light, sinar merah dan near infrared. Nanti di kamar kita ada tim yang nanti akan datang untuk menyinari peserta. Juga ada free untuk pembuatan audio detak jantung kesembuhan. Ini ada dasar jurnal dan dasar ilmunya. Silakan Anda tonton YouTube saya yang berjudul Feel Audio Getaran OMG. Di situ akan jelaskan. Di mana untuk yang di Bandung ini, hari Sabtu dan Minggu, tanggal 27-28 April, berarti masih 2 bulan lagi. Berarti setelah Lebaran ya. Lebaran kan tanggal 10-11 atau 11-12 kalau nggak salah ya. Berarti akhir bulan Aprilnya, Sabtu Minggu. Jadi ini weekend. Jadi silakan bagi Anda yang berlokasi di Bandung, ikut kelas ini. Maka pencerahan dan pemahaman terhadap olah napas itu akan didapatkan. Dan tidak hanya itu, kita juga mengajari konsep benar salah pada olah napas. Sehingga nanti Anda jadi tahu bagaimana baiknya melakukan sebuah teknik. Dan teknik yang mana yang mestinya Anda lakukan untuk meningkatkan probabilitas kesembuhan. Jika dalam situasi sulit, misalnya sedang mengalami serangan jantung atau sedang mengalami GERD atau mungkin situasi yang memang mengancam nyawa, maka olah napas yang bagaimana yang harus Anda lakukan agar saving life. Ya minimal bisa selamat sampai ke rumah sakit lah. Ya paling tidak seperti itu. Oke, ini untuk area Bandung. Di mana? Di Hotel Ibis Bandung Pasteur. Sabtu dan Minggu 27-28 April 2024. Bisa sampai sini ya. Oke. Berikutnya adalah untuk Semarang. Materi juga sama, tapi untuk area Semarang. Jadi monggo silakan bagi teman-teman yang berdomisili di Semarang atau yang dekat dengan itu, di MG Setos Hotel, Sabtu dan Minggu tanggal 4-5 Mei 2024. Jadi masih 2 bulan lagi. Ya kan? Masih ya 2 bulan setengah, masih panjang. Jadi siapkan betul-betul, datang dan dapatkan pencerahan. Di mana lagi? Ada lagi nanti di Jakarta. Sabtu dan Minggu 11 sampai 12 Mei 2024 di Hotel Diraja Jakarta Selatan. Lalu di mana lagi? Ada lagi di Hotel Ibis Surabaya. Di Hotel Ibis Surabaya. Nah, ini nanti tanggal 25-26 Mei 2024 hari Sabtu Minggu juga. Jadi monggo silakan teman-teman di Surabaya merapat jika Anda tertarik untuk mendapatkan pencerahan mengenai napas ritme, mengenai berbagai macam latihan yang dapat meningkatkan aspek penyembuhan, datang di event ini. Nah, ini adalah 4 kota ya, Bandung, Semarang, Jakarta, dan Surabaya untuk workshop 2 hari fundamental. Lalu kita juga buka baru dengan pengalaman kita sudah melatih ratusan pasien kanker lebih dari 1 tahun ya secara Zoom ya.
Mungkin hampir 2 tahun ya, 2 tahun. Ditambah dengan pasien-pasien offline yang berisiko dengan tingkat perbaikan yang lumayan signifikan, maka kita juga buka namanya camp olah nafas untuk penyintas kanker. Ini 3 hari nih, tanggal 14, 15, 16 Mei di Kinasi Resort. 3 hari. Ini Selasa, Rabu, Kamis. Ya, 14, 15, 16 itu Selasa, Rabu, Kamis di Kinasi Resort. Nah, ini berbeda dengan fundamental. Kenapa? Karena ini nanti materinya diperuntukkan khusus buat kanker. Nah, jadi bagi mereka yang penyintas kanker atau yang ingin preventif, paliatif, ini boleh untuk ikut kelas ini. Nanti diskusi jauhnya menarik sekali. Dan bagi mereka yang kanker akan dijelaskan. Misalnya ini ya, memahami kapasitas untuk perbaikan sel kanker, bagaimana karakteristiknya, ritme-ritmenya, frekuensinya, dan sebagainya. Kemudian memahami kapasitas untuk penurunan glukosa. Tentu saja, kanker ini kan sangat-sangat senang dan glukosa ini glutamin. Maka bagaimana kapasitas untuk glukosa, bagaimana penerapan kapasitas untuk meningkatkan daya serap glutaminnya juga penting. Karena ini harus paring nih antara sel kanker dengan apa namanya glutamin nih. Harus paring antar badan kita ya, sel sehat dan sel kanker terhadap glutamin harus paring. Nah, siapa yang harus dimenangkan? Nah, bagaimana solusinya nih? Bagaimana strateginya napas ritme untuk meningkatkan daya serap glutamin? Nanti dijelaskan di sini. Kemudian, memahami napas ritme untuk meningkatkan berbagai molekul pendukung yang mematikan dan melemahkan sel kanker. Ya, seperti itu. Apa sih contohnya berbagai molekul pendukung yang mematikan dan melemahkan sel kanker itu? Misalnya asetilkolin, kemudian heat shock protein, kemudian glutathione, kemudian superoxide dismutase, kemudian karotinoid, kemudian katalase. Ya kan ini salah satu berbagai jenis antioksidan. Kemudian apalagi natural killer cell, ya kan? Kemudian apalagi ada sel imun adaptif yang lain. Ini bagaimana solusinya? Nah, dengan adanya pengetahuan ini dan beberapa kasus yang diterapkan pada berbagai macam penderita kanker, ini memang tidak sama. Makanya saya pernah bilang dulu bahwa ada jurnal yang meneliti teknik-teknik yang ini salah satu case tadi ya. Teknik-teknik yang menghasilkan efek seperti sel yang diangkat ke ketinggian, seperti misalnya teknik-teknik Wim Hof, itu memang efektif, tapi hanya untuk berbagai jenis, untuk beberapa jenis sel kanker saja. Jadi, ada penelitiannya di mana ketika sel kanker itu diangkat ke ketinggian, maka dua jenis sel kanker ini akan merespon, yakni kanker paru-paru dan kanker payudara. Ini kan merespon, tapi respon terbesar ada pada kanker paru-paru. Jadi artinya kalau Anda menderita kanker paru-paru, lalu dilatih teknik-teknik yang sejenis Wim Hof, maka probabilitasnya besar untuk mengalami perbaikan. Tapi belum tentu pada prostat, belum tentu pada kanker lidah, belum tentu pada kanker-kanker yang lain. Nah, maka ini mesti harus dilihat nih case-nya nih, gitu. Maka pada titik ini kita belajar untuk mengerti bagaimana teknik-teknik olah nafas diterapkan pada berbagai jenis studi sel kanker. Jadi nggak lantas satu teknik untuk semua. Kalau saya sederhana itu satu teknik nafas untuk semua, mestinya nggak ada orang sakit. Ya kan, Anda tinggal belajar aja satu teknik itu, kan untuk mengobati segalanya. Nah, seperti itu. Jelas ya. Jadi ini camp olah nafas penyintas kanker. Ini tanggal 14, 15, 16 Mei. Silahkan booking. Karena kita terbatas aja pesertanya. Untuk semua workshop dan camp ini pesertanya kita dibikin terbatas. Kenapa? Supaya efektif dan efisien. Nah, supaya efektif dan efisien. Kita bikin aja antara 10 sampai 15 orang nggak cukup. Tuh, jadi peserta bisa nanya dengan bebas, bisa nanya dengan tenang. Kalau kita praktek juga masalah masing-masing bisa maju, bisa kita dicoba. Kita tanya jawabnya juga enak, tidak terlalu berisik gitu kan, dan lebih lebih nyantai lah begitu. Jadi kuotanya terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu apa namanya sudah yakin, maka booking segera. Silakan kontak Intan untuk booking. Tuh, biayanya 2,5 juta per orang dan 4 juta apabila 2 orang atau misalnya mau pasangan atau pendamping. Oke, jadi saya ingin ulangi lagi ya. Ada di Bandung,
di Hotel Ibis Bandung Pasteur 27-28 April, ada di Semarang di MG Service Hotel 4 sampai 5 Mei, ada di Jakarta di Diraja Hotel Diraja Jakarta Selatan 11 sampai 12 Mei, dan ada di Surabaya untuk yang workshop 2 hari fundamental OMG-nya di Hotel Ibis Surabaya 25-26 Mei. Sedangkan untuk yang di Bogor ini khusus untuk camp olah napas penyintas kanker. Nah, seru ya. Untuk booking DP 50%. Silakan. Bagi yang membayar sebelum 1 Maret, ada bonus nih, dapat 3 bonus. Bonusnya adalah free satu tambahan kelas fundamental OMG lagi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan udah dapat eh, 3 kelas fundamental OMG ya untuk yang di Bogor ini. Sedangkan untuk yang Surabaya, Jakarta, dan lainnya juga sama. Anda mendapatkan free 3 kelas fundamental OMG senilai lebih dari 3 juta. Plus, jika Anda membayar sebelum 1 Maret, full ya, penuh ya. Sebelum 1 Maret, full. Dan ini saya kasih koreksi dulu. Biar nanti di screenshot jadi benar ya. Tidak salah screenshotnya. Nah, coba ya. Untuk booking dari 50%. Tapi bagi yang membayar full sebelum 1 Maret, mendapat free satu tambahan kelas fundamental OMG plus Spirwina isi 500 senilai 850.000. Free satu tambahan kelas fundamental OMG-nya Anda bisa pilih apa saja. Jadi dari 3 jadi 4. Anda bisa ikut itu setiap bulannya. Maka dapat free 4 bulan gratis latihan kelas fundamental OMG untuk 4 bulan ke depan. Seru kan? Iya. Terus plus ada diskon kelas pendampingan sebesar 20%. Nah, nanti kelas pendampingnya seperti apa akan muncul videonya berikutnya. Ini seru. Kelas pendamping itu seperti kelas semi private lah. Pesertanya one on one. Jadi Anda bisa tanya apa saja. Ini sesuatu yang mungkin jarang orang berani bikin, kecuali di UMG. Nah, kemudian jika Anda membayar full antara 2 Maret sampai dengan 31 Maret, mendapat free tambahan kelas fundamental OMG. Dan jika membayar antara 1 April sampai dengan 9 April, mendapat vitamin D3 plus K2 sebanyak 2 botol. Itu senilai hampir 600.000 tuh. Yang mungkin senilai 600.000 lebih lah. Iya, iya kan? Nah, ini seru kan? Ah, seru banget ya pokoknya. Ya, contohnya yang bayar full itu bagaimana? Misalnya hari ini Anda DP. Kemudian ah, tanggal 1 Maretnya terakhir ya, Anda lunasi. Maka berlaku nih eh, bonusnya. Yang 3 itu Anda dapat tambahan kelas fundamental, dapat spirulina, plus diskon kelas pendampingan jika ingin mengambil kelas pendampingan. Kemudian ada DP hari ini sampai akhir bulan. Terus dilunasinya tanggal 2. Berarti hanya mendapat free satu tambahan kelas fundamental OMG saja. Nah, khusus bagi mereka yang ikut camp cancer, khusus bagi mereka yang ikut camp khusus penyintas cancer, Anda nanti bisa memilih apakah ingin mengambil 3 kelas fundamental atau Anda ingin mengambil 3 bulan free kelas khusus cancer OMG. Jadi silakan nanti memilih. Tapi kalau yang bukan kelas cancer hanya kelas fundamental itu, Anda tidak bisa memilih, hanya bisa untuk kelas fundamental saja. Tapi kalau untuk kelas khusus camp khusus cancer, itu Anda bisa memilih untuk 3 kelas khusus cancer, berarti selama 3 bulan. Jika Anda melunasi sebelum tanggal 1, ya maksimum tanggal 1 Maret berarti ya, itu berarti Anda bisa dapat 4 bulan pendampingan. Luar biasa, iya kan? Jadi ini nilainya luar biasa. Maka monggo silakan Anda screenshot dari mulai yang ini tergantung nanti lokasinya di mana ya. Anda screenshot, cekrek. Nah, untuk wilayah Bandung, Anda screenshot, cekrek. Anda screenshot juga cekrek Jakarta. Anda screenshot juga cekrek Surabaya atau yang khusus kanker nanti di Bogor, cekrek. Dan pastikan bahwa jika Anda misalnya memforward ini kepada teman-teman, mudah-mudahan forwardan Anda itu menjadi jalan kebaikan bagi yang sedang bermasalah. Dan khususnya bagi Anda, karena sedang memberikan suatu jalan kebaikan bagi orang lain. Mudah-mudahan. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi, ada 4 workshop 2 hari di 4 kota
dan satu camp khusus penyintas kanker di Kinasih Resort Bogor. Pastikan Anda bergabung di dalamnya bersama sebelum di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat selalu tanpa obat.